Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Apa kabar semua teman-teman pejuang penderita gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis disorder, dimanapun teman-teman berada? Bunda doakan teman-teman bertambah sehat walafiat, panjang umur, berkah, dan selalu semangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, tentunya terbebas dari yang namanya gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis disorder. Nah teman-teman, ya kali ini ya teman-teman, Bunda akan memberikan motivasi, edukasi seputaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis disorder berdasarkan pengalaman Bunda teman-teman. Walaupun Bunda tidak terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis disorder, tapi ya Bunda sebagai pendamping dari Kang Sunandi teman-teman yang sudah kembali hidup secara normal, bisa melakukan apa saja, bebas makan, bebas pergi kemanapun, tentunya sembuh secara alami tanpa obat, tanpa herbal teman-teman ya. Kita ini sharing, kita ini berbagi ya, pengetahuan, saling menyemangati satu sama lain teman-teman yang sedang berjuang terbebas dari anxiety, psikosomatis disorder. Jangan lupa teman-teman yang baru bergabung dan belum subscribe terlebih dahulu channel Bunda NH agar Bunda lebih semangat lagi ya untuk bisa menemani teman-teman, membersamai teman-teman tentunya agar teman-teman bisa terbebas dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis disorder. Nah teman-teman ya, begitu bahagianya, begitu senangnya kalau Bunda itu mendengar kabar dari teman-teman bahwa teman-teman itu, Bunda saya sudah normal, Bunda saya sudah bisa makan apa aja, Bunda saya sudah bisa naik motor sendiri. Nah itu teman-teman, Bunda itu yang ingin selalu Bunda dengar teman-teman. Jangan sampai teman-teman ya selalu mengeluh tentang sensasi, selalu saja fokus sama sensasi, membicarakan sensasi. Bunda saya masih kelayongan, Bunda saya masih sempoyongan. Itu ya, stop itu semua teman-teman. Ayolah teman-teman harus bisa ya belajar dari teman-teman yang lain yang sudah sembuh, yang sudah kembali hidup secara normal gitu kan, dengan apa? Dengan menerapkan metode-metode yang disampaikan oleh Bunda maupun oleh Kang Sunandi. Jadi teman-teman, ayo teruslah afirmasi diri, teruslah menyemangati diri sendiri. Walaupun teman-teman nih tidak mendapatkan support system yang baik dari pasangan, baik suami atau istri atau dari keluarga terdekat, teman-teman jangan berkecil hati, teman-teman jangan bersedih hati, terus langsung murung lagi, langsung bersedih hati lagi. Nah itu stop untuk teman-teman itu mengandalkan orang lain ya. Jadi teman-teman kuncinya ada pada diri teman-teman sendiri. Jadi kita ya saling support satu sama lain teman-teman. Nah, teman-teman yang sudah terbebas dari anxiety, sudah menjadi penyintas anxiety, itu ya Bunda harapkan teman-teman bisa membantu teman-teman yang lain yang masih berjuang ya. Contohnya pagi tadi Bunda live ya di channel YouTube Bunda NH ini teman-teman, itu banyak sekali ya teman-teman yang memberikan kabar, Bunda saya sudah kembali normal, Bunda saya sudah bisa makan bebas apapun, Bunda saya sudah bisa naik motor sendiri, Bunda saya sudah bisa pergi kemanapun. Nah itu yang sangat Bunda tunggu-tunggu teman-teman. Nah jadi ayo teman-teman yang lain mana, kabarin Bunda ya, kabarin Bunda, kabarin Kang Sunandi yang kabar yang membahagiakan. Nah itu Bunda bersyukur banget teman-teman kalau mendengar kabar seperti itu. Bunda bahagia dan bahkan ya apa ya, Bunda terharu gitu loh teman-teman ya. Dengan teman-teman sudah bisa kembali hidup secara normal, itu suatu pencapaian apa ya, kebanggaan tersendiri buat Bunda. Beneran deh, Bunda senang banget mendengarnya itu. Jadi ya teman-teman kabarin Bunda, ayo teman-teman yang lain juga menyusul dengan adanya komentar-komentar yang positif ya, komentar-komentar yang dari teman-teman yang sudah kembali hidup secara normal. Teman-teman juga pasti bisa. Makanya teman-teman ayo terapkan metodenya. Metodenya itu sangat sederhana, sangat mudah sekali untuk teman-teman terapkan. Nah Bunda bahas lagi atau Bunda sampaikan lagi di kali ini ya, video kali ini.
bagaimana metode-metodenya untuk sembuh secara alami, tentunya tanpa obat, tanpa herbal. Yang pertama adalah ya bangun atau dari ini ya, dari mulai jam tidur dulu teman-teman. Tidur lebih awal teman-teman, usahakan tidur lebih awal di jam 9 ya atau jam 10 malam maksimal nih teman-teman. Ya itu teman-teman udah harus istirahat, simpen handphone, simpen apa namanya ya, simpen handphone nih, jauhkan dari tempat tidur ya. Jangan disimpan di dekat kepala. Ya, usahakan jauh dari kepala kita teman-teman. Nah, stop bermain HP, ya, stop bermedia sosial ya. Di jam 9, jam 10 malam teman-teman sudah harus bisa tidur alias merem alias istirahat. Nah, teman-teman, kalau misal teman-teman masih gelisah nih, aduh bunda susah banget untuk merem itu susah banget gitu kan. Aduh pengen tidur aja susah banget. Nah, usahakan teman-teman ya, sebelum tidur teman-teman afirmasi diri hal-hal yang positif. Aku sehat, aku kuat, aku semangat, aku bahagia, aku baik-baik saja, aku baik-baik saja gitu kan. Ya, terus afirmasi diri setiap hari, setiap malam secara rutin. Terus juga teman-teman jangan fokus sama sensasi, belajar cuek sama sensasi. Nah, terus teman-teman ya, itu jernihkan pikiran teman-teman. Kalau teman-teman itu baik-baik saja, teman-teman itu sehat ya, jangan terlalu fokus sama sensasi. Nah, afirmasi diri, terus teman-teman jangan lupa yang pastinya berdoa sih ya, tentunya gitu. Terus ya, ini teman-teman jangan membayangkan hal-hal yang belum terjadi, apalagi sampai memikirkannya terus-menerus. Besok gimana ya? Aduh, besok aku mau ngambil rapot anak, besok aku mau kumpulan sama ibu-ibu komite sekolah. Nah, itu teman-teman malamnya tuh dipikirin terus ya. Akhirnya apa? Akhirnya itu membuat teman-teman gelisah, nggak bisa tidur. Nah, berusaha untuk menyingkirkan ya sampah-sampah yang ada di pikiran teman-teman. Berusaha untuk melepaskan lah besok itu baik-baik saja. Besok itu saya harus lebih semangat. Mau ketemu ibu-ibu, komite sekolah, mau ketemu orang lain, dah teman-teman ini udah bisa gitu kan mengendalikan diri. Nah, terus juga teman-teman afirmasi diri terus. Nah, carilah posisi tidur yang nyaman. Ya, mau miring ke kanan, mau miring ke kiri, ya itu terserah teman-teman. Cari posisi tidur yang membuat teman-teman itu nyaman, akhirnya bisa tertidur. Nah, ada juga yang tidur kalau mau setiap tidur tuh ya, saya selalu menonton videonya Bunda, menonton videonya Kang Senadi nggak apa-apa ya, tapi jangan ketergantungan teman-teman, boleh saja ya. Kami tidak melarang gitu kan untuk teman-teman itu sebelum tidur atau pada saat teman-teman itu kambuh panik itu menonton video-video kami. Nah, jadikan itu menjadi motivasi, tapi ya usahakan itu tidak menjadi satu ketergantungan. Akhirnya apa? Kalau teman-teman di luar nih lupa bawa handphone, pada saat teman-teman ada panik, ada cemas, mau nonton videonya Kang Sunari nyari kemana-mana, akhirnya apa? Akhirnya jadi panik sendiri. Nah, usahakan ya tidak ketergantungan. Nah, itu sesekali boleh, atau memang teman-teman yang memang kayaknya sudah menjadi penggemar berat gitu kan dengan menonton video-video kami, itu kami ucapkan terima kasih. Terus juga teman-teman ya, tadi cari posisi yang senyaman mungkin untuk teman-teman bisa tertidur ya. Usahakan tadi ya jam 9, jam 10 udah harus tidur. Terus bangun tidur lebih awal teman-teman, bangun tidur lebih awal. Mandi pagi, terus jangan lupa sediakan dan minum air putih hangat 2 gelas. Ya, bangun tidur. Nah, terus sarapan pagi, sarapannya secukupnya, jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu banyak. Nah, terus lanjutkan olahraga jalan kaki di pagi hari yang tentunya menyehatkan teman-teman. Pada sama seperti saat ini teman-teman, Bunda selesai olahraga tadi ya. Jadi tadi teman-teman tidur lebih awal, bangun tidur lebih awal, usahakan mandi pagi, jangan lupa mandi pakai air dingin. Kalau misalkan masih belum bisa pakai air dingin, air hangat dulu, nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim, aku sehat ya Allah, aku baik-baik saja ya Allah. Terus ya afirmasi diri seperti itu teman-teman. Nah, sebaiknya sih mandi paginya itu pakai air dingin, itu lebih segar, lebih
apa ya, lebih membuat rileks nanti teman-teman ke badan kita. Nah, terus juga jangan lupa yaitu olahraga jalan kaki di pagi hari ya. Terkena sinar matahari seperti ini teman-teman berjemur, tapi berjemurnya sambil bergerak ya. Jangan teman-teman itu diam berjemurnya, duduk seperti ini ya. Nah, kan kita bukan ini bukan ikan asin, jadi berjemurnya itu harus bergerak olahraga jalan kaki di pagi hari seperti Sunani di belakang ini ya. Bunda tadi udah selesai, udah capai target. Nah, terus ya teman-teman, setelah olahraga nih ya teman-teman bersosialisasi, berinteraksi dengan orang lain, berinteraksi dengan siapapun ya, dengan orang-orang yang memang ingin teman-teman temuin. Tapi pada saat berkumpul, pada saat teman-teman ini ya bertemu, berkumpul, itu jangan membahas sensasi. Carilah topik pembicaraan yang bisa menyehatkan, menyemangati teman-teman. Jadi jangan mengeluh tentang sensasi terus. Kita bahas sensasi, nah jangan, itu stop. Usahakan hindari obrolan-obrolan yang akhirnya membuat teman-teman ke-trigger ya, akhirnya membuat teman-teman akhirnya cemas. Nah, hindari itu ya. Bicarakan hal-hal yang positif, entah itu apa topiknya itu tentang film, tentang edukasi, tentang pendidikan, pokoknya tentang pengetahuan yang membuat teman-teman itu akhirnya lebih semangat lagi gitu kan. Terus ya teman-teman, setelah bersosialisasi, berinteraksi, nah teman-teman jangan lupa ya itu ini teman-teman ya, bertemu dengan orang-orang ya yang bisa menyemangati teman-teman. Terus ya ambil hal-hal positif, sering-seringlah keluar rumah, jangan menuruti rasa takut atau egonya teman-teman ini. Mau keluar rumah takut, pikirannya udah kemana-mana tuh, pikirannya udah saya takut nanti mendadak lah, takut pingsan lah, takut ngerepotin orang. Nah itu stop teman-teman, ayo bismillah, bangun ya, bergerak gitu kan, bergerak ya, keluar pergi kemanapun tanpa harus mikir, makan apapun juga tanpa harus mikir. Nah tadi ya, terus setelah berinteraksi nih teman-teman, jangan lupa ya terus berafirmasi diri, afirmasi positif, abaikan pikiran-pikiran negatifnya. Jangan terus-terusan teman-teman itu ya selalu takut terus ya. Mau sampai kapan takut terus ya? Kalau teman-teman terus menerus takut, cemas, khawatir ya, itu tidak akan ada perubahan yang lebih baik. Jadi kuncinya itu teman-teman, semua ada pada diri teman-teman. Kalau teman-teman menerapkan metode-metodenya secara konsisten, secara teratur ya, itu akan teman-teman itu akhirnya bisa mendapatkan ya perkembangan yang lebih baik. Jadi teman-teman tidak stuck di situ aja, tidak berada di posisi sensasi terus itu ya. Nah sensasinya kalau hilang timbul, terus juga suka colek-colek, nah cuekin aja, belajar masa bodoh sama sensasi ya. Sensasi bakalan ini teman-teman ya, akan berkurang kalau teman-teman bisa yang namanya berpikir positif. Jadi teman-teman harus berpikir secara logika, jernihkan pikiran-pikiran negatif teman-teman, berpikir secara rasional ya. Mau sampai kapan teman-teman ya itu selalu berada dalam ketakutan, dalam kecemasan. Nah, semuanya kuncinya ada pada diri teman-teman. Nah, metode-metode tadi teman-teman itu sangat sederhana dan mudah dilakukan oleh teman-teman. Terutama nih teratur olahraga jalan kaki di pagi hari. Itu besar banget manfaatnya, terkena sinar matahari. Coba deh teman-teman yang masih saja belum menerapkan olahraga jalan kaki di pagi hari ya, berjemur, terkena sinar matahari. Coba deh mulai besok di program, atau sekarang nih mumpung masih pagi ya, sinar mataharinya masih baru nih. Nah itu teman-teman, ayo bangun, ayo bergerak. Jangan terus berada di dalam kamar terus saja muru, yang ada pegang handphone lagi, searching lagi, nonton lagi video-video ini ya, yang akhirnya lewat tuh di beranda. Itu video-video yang membuat teman-teman ke-trigger. Nah stop itu teman-teman, bebasin pokoknya teman-teman. Nah beberapa teman ya, atau bahkan sudah banyak yang menerapkan metode-metode tersebut teman-teman. Akhirnya akhirnya tadi seperti yang Bunda sampaikan di awal ya, itu ngabarin Bunda gitu kan, alhamdulillah Bunda
saya sudah bisa hidup secara normal, saya udah nggak ke-trigger, saya sudah bisa kumpul sama teman-teman, saya sudah bisa bebas makan apapun, naik motor sendiri, bawa mobil sendiri ya. Terus juga pergi ngambil rapot anak juga nggak takut, pergi arisan nggak takut, ngumpul healing sama teman-teman nggak takut. Nah itu bebasin teman-teman, beneran deh ya. Jangan teman-teman selalu berada di zona anxiety terlalu lama ya. Teman-teman yang sudah bertahun-tahun nih, ada saja, Bunda saya sudah 8 tahun, Bunda saya sudah 5 tahun, saya masih terkena anxiety gitu. Nah teman-teman sudah menerapkan belum metodenya ya. Jadi kalau teman-teman nih ya menerapkan metodenya secara konsisten, secara rutin, terus juga teman-teman bisa tuh ya berpikir secara jernih, berpikir secara logika dan rasional ya, itu percepatan proses pemulihan akan teman-teman dapatkan. Walaupun ya teman-teman harus melewati beberapa fase ya, itu nggak semudah atau nggak instan teman-teman ya. Apalagi teman-teman yang selalu mengejarnya itu ngotot pengen cepat sembuh. Nah, itu tidak akan semakin teman-teman dapatkan nanti ya. Jadi ikuti prosesnya, mengalir, ikuti alurnya, terapkan metodenya, itu yang terpenting teman-teman. Jadi jangan teman-teman akhirnya ya setelah menerapkan metodenya, Bunda saya masih belum sembuh, saya masih saja ada keliengan, sempoyongan. Nah teman-teman jangan terlalu fokus sama sensasi, teruslah bersabarlah dalam menjalankan prosesnya ya. Belajar menerima semuanya teman-teman ya, ikhlas gitu kan. Oh iya saya terkena anxiety nih, saya harus bisa pulih nih dari anxiety. Gimana caranya? Terapkan metodenya. Jangan teman-teman ya pengen sembuh, pengen normal, tapi teman-teman tidak menerapkan metodenya. Bahkan teman-teman males-malesan untuk bergerak, males untuk berolahraga. Nah itu kendalanya di situ. Itu akan memperlambat yang namanya proses pemulihan teman-teman. Jadi ayolah teman-teman ya, jangan teman-teman itu terlalu fokus sama sensasi. Sensasi ini aduh ya mikir ya kan, sensasi kepalanya pusing, keliengan, leher berat, dada sakit, cenut gitu kan, terus juga nyeri. Nah itu teman-teman akhirnya fokus sama sensasi. Aduh kenapa ya, wah pikirannya udah kemana-mana gitu kan. Akhirnya apa, akhirnya mendiagnosa sendiri. Dan itu memang ya, orang ada yang terkena anxiety itu seperti itu. Nah, mulai sekarang teman-teman bebasin yang namanya pikiran negatifnya, dan sadarilah teman-teman, rubah mindsetnya. Gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis disorder itu tidak berbahaya teman-teman. Itu semuanya aman, apalagi kalau dokter sudah bilang, dokter sudah menyampaikan ke teman-teman sesuai hasil pemeriksaan ya dari dokter nih, hasilnya kamu aman, kamu baik-baik saja ya, hanya asam lambung biasa, itu juga bisa netral, bisa kembali pulih ya sistem pencernaan kitanya. Nah teman-teman harus berpikir secara logika, secara rasional. Nah kalau dokter sudah bilang gitu ya sudah gitu, percaya sama dokter ya, ikuti anjuran dokter. Nah kalau teman-teman masih terus ya, kadang ya memang ya orang-orang anxiety itu nggak baperan, sensitif, curigaan gitu kan, kayaknya nggak percayaan sama hasil dokter. Nah itu wajar, karena dalam pikirannya memang selalu saja dihantui oleh penyakit berat, akan penyakit kronis, akan ini ya takut M gitu kan. Nah itu ya, itu teman-teman yang akan memperlambat nanti proses pemulihannya. Jadi teman-teman ayo semangat lagi untuk bisa menjalankan prosesnya ya secara bertahap. Jadi semuanya itu tidak instan teman-teman. Nah ingat, obat maupun herbal itu bukan solusi yang tepat untuk mengobati anxiety. Coba deh teman-teman pergi ke apotek. Ada nggak obat anxiety? Nah, ada nggak obat kecemasan? Nah, semuanya obatnya itu ada pada diri teman-teman sendiri ya. Ayo teman-teman itu harus bisa menyadari gitu ya. Kalau teman-teman udah dokter bilang aman, baik-baik saja, ya sudah ya, tinggal teman-teman jalankan metodenya konsisten, olahraga, berpikir positif, afirmasi positif, terus bersosialisasi seperti yang tadi Bunda sampaikan. Teman-teman lambat laun akan menemukan cara sendiri untuk teman-teman sembuh. Nah, gitu ya. Jadi ayolah jangan stuck di situ aja, sampai
Ada yang akhirnya bertahun-tahun teman-teman masih berada di dalam zona anxiety. Padahal ya menjalankan metode-metodenya, menerapkan metode-metodenya itu teman-teman akan mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi beneran teman-teman ya, dengan kabar baik dari para subscriber ya, Bunda Enha maupun Kang Sunadi, itu membuat Bunda semakin semangat lagi untuk bisa mengedukasi, untuk bisa memotivasi, untuk bisa membuat teman-teman tuh ayo gitu kan, lebih semangat lagi karena sudah banyak yang sembuh, sudah banyak yang bisa hidup secara normal, nggak ke-trigger lagi, nggak mudah ke-trigger kalau mendengar berita buruk, mendengar berita kabar duka cita gitu kan. Nah, itu sudah bisa dihandle. Nah, begitupun teman-teman yang masih berjuang nih, ayo lihat tuh teman-teman yang lain yang sudah ini ya, sudah kembali pulih dengan menerapkan metodenya. Teman-teman juga pasti bisa ya, mulai sekarang di program teman-teman. Program untuk siapa ya? Bukan untuk Bunda, untuk teman-teman sendiri. Jadi ayo lakukan perubahan, reformasi ya. Lakukan perubahan untuk diri teman-teman sendiri. Jadi jangan teman-teman itu selalu fokusnya sama sensasi, nggak pokoknya omongan orang, masukan orang, itu saran orang itu nggak peduli gitu kan, nggak bisa diterima dengan baik. Padahal ya semua itu buat siapa ya? Buat teman-teman sendiri, apalagi Bunda gitu kan. Itu sifatnya hanya membantu teman-teman ya, memberikan semangat untuk teman-teman. Jadi Bunda berharap teman-teman bisa menerapkan metodenya dan bisa mendapatkan lagi kabar lebih bahagia lagi dari teman-teman yang lain yang saat ini masih berproses untuk menuju pemulihan, untuk menuju hidup kembali secara normal. Jadi ayo teman-teman ya, jadikan teman-teman yang sudah sembuh, yang sudah hidup secara normal itu jadikan motivasi, jadikan wasilah ya untuk kesembuhan teman-teman. Teman-teman yang sudah sembuh aja bisa, apalagi teman-teman yang masih dalam proses juga pasti bisa. Jadi teman-teman harus yakin ya. Jadi gitu teman-teman ya. Video kali ini Bunda buat ya untuk semua teman-teman yang saat ini masih berjuang, yang saat ini masih terus mengikuti prosesnya. Jangan pernah menyerah, jangan pernah berputus asa, sabarlah dalam menjalankannya. Jadi Bunda mau undur diri teman-teman, mengakhiri video kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi wasilah kesembuhan untuk teman-teman yang masih berjuang dan teman-teman yang sudah sembuh. Bunda berharap teman-teman bisa membantu teman-teman yang lainnya untuk bisa menyemangati, untuk bisa memberikan support system kepada teman-teman yang masih berjuang. Jadi begitu dulu teman-teman, Bunda akhiri. Bunda mohon maaf apabila ada salah-salah kata selama Bunda menyampaikan di sini ya, di video Bunda kali ini. Dan yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu teman-teman di channel Bunda Enha. Nanti kita ketemu lagi dalam video selanjutnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman ya, untuk bisa kembali hidup secara normal. Itu yang Bunda bahagiakan, untuk teman-teman bisa lebih bahagia lagi bersama pasangan, bersama keluarga tercinta, terutama anak-anak dan orang tua. Jadi semuanya itu pasti sembuh, teman-teman semangat ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sehat, salam sehat, cayo pokoknya. Jangan lupa bahagia.